7 cara hemat uang belanja ibu rumah tangga di zaman ekonomi ambyar. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tiap kali buka dompet itu, ada suara kecil yang bilang, sabar ya, aku tinggal sebentar lagi. Serius deh. Akhir-akhir ini harga kebutuhan tuh naiknya kayak lagi balapan. Kita yang di rumah ini cuma bisa garuk-garuk kepala sambil mikir, kok bisa ya bawang naik, cabai naik, minyak naik, tapi semangat hidup tetap harus bertahan. Aku ingat banget momen waktu lagi belanja, bawa keranjang dengan niat suci belanja seperlunya. Sampai kasir, totalnya muncul dan aku cuma bisa senyum pahit. Padahal kayaknya tadi cuma ambil sedikit. Entah kapan sedikit berubah jadi banyak. Pernah ngalamin yang sama, rasanya tuh kayak ditampar realita. Makanya kali ini aku mau cerita lebih dalam tentang 7 cara hemat uang belanja yang beneran nyelamatin hidup di zaman ekonomi yang rasanya makin absurd. Cara-cara yang bikin aku belajar bahwa jadi ibu rumah tangga itu bukan cuma soal ngatur dapur, tapi juga ngatur napas biar tetap waras. Pertama, bikin daftar belanja itu wajib hukumnya. Ini bukan sekadar catatan di kertas kecil atau di catatan ponsel. Ini adalah kompas hidup seorang ibu rumah tangga. Karena tanpa daftar belanja, kita bisa tiba-tiba tersesat di lorong-lorong supermarket seperti penjelajah yang kehilangan arah. Tiba-tiba menemukan diri sendiri di depan rak snack, bahkan padahal niat awal cuma beli beras. Dengan adanya daftar, kita punya pegangan. Dan pegangan itu penting, karena godaan di luar sana banyak. Kedua, cek stok dapur sebelum berangkat. Ada rasa puas tersendiri ketika buka kulkas dan bilang, oh, ternyata masih ada. Kadang kita tuh beli barang yang sebenarnya sudah punya, ujung-ujungnya numpuk dan expire. Menyedihkan banget kalau sampai harus buang makanan. Padahal itu sama aja buang uang. Dengan cek dulu, kita jadi lebih terarah dan tahu apa yang beneran diperlukan. Ketiga, bandingkan harga. Dulu aku malas, rasanya ribet. Tapi waktu aku coba cek harga di 2 atau 3 tempat, baru deh kerasa bedanya. Selisih sedikit itu kalau dikumpulin bisa buat beli sabun, atau jajanan anak, atau minimal buat beli es krim biar hati tenang. Kita nggak perlu jadi detektif harga, cukup sedikit lebih teliti. Keempat, pilih bahan makanan yang serbaguna. Ini trik ibu-ibu hemat yang suka diam-diam bikin orang lain heran. Kok masakannya variatif tapi belanjaannya sedikit? Misalnya telur yang bisa jadi lauk, campuran tumisan, atau cemilan. Atau ayam yang bisa disulap jadi sup, tumis, bakar, goreng. Bahan serbaguna itu penyelamat tanggal tua. Dan jujur aja, masak serbaguna bikin hidup lebih simpel. Kelima, pakai promo dengan niat yang lurus. Iya bener, promo itu menggoda. Diskonnya kadang bikin kita merasa menghemat, padahal belanja lebih banyak. Jadi promo itu jangan dipeluk erat. Kalau tidak dibutuhkan, pilih promo yang benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau enggak, nanti berasa kayak dapat jebakan manis. Kelihatannya menarik, tapi pulang-pulang dompet kurus. Keenam, masak untuk stok. Aku tahu kadang kita capek, mikir mau masak aja sudah lelah. Tapi masak agak banyak di hari tertentu itu ngebantu banget. Karena hari-hari ketika energi turun, kita nggak gampang pesan makanan di luar yang harganya makin hari makin bikin jantung kaget. Masakan stok itu seperti pelukan dari diri sendiri 3 hari lalu. Rasanya hangat dan menyelamatkan. Ketujuh, bawa uang secukupnya saat belanja. Ini terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kalau kita bawa uang banyak, tangan tuh kayak punya kebebasan liar. Tiba-tiba ambil ini, ambil itu. Tahu-tahu bon panjangnya seperti struk film. Bawa uang secukupnya bikin kita lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih bisa menahan diri dari belanja impulsif
yang seringnya cuma jadi penyesalan. 7 cara ini bukan teori rumit. Ini hasil dari jatuh bangun emak-emak yang sedang mencoba bertahan di ekonomi yang makin aneh. Dan kalau kamu sedang merasa kewalahan, percayalah kamu gak sendirian. Banyak ibu rumah tangga yang lagi berjuang hal sama. Kita semua sedang belajar menyesuaikan diri dengan kondisi yang serba tidak pasti. Yang penting itu bukan soal siapa yang paling hemat, tapi siapa yang paling bisa bertahan tanpa kehilangan akal sehat. Karena jadi ibu rumah tangga itu kerjaannya banyak, tapi sering tidak terlihat. Dan mengatur uang belanja itu salah satu tantangan terbesarnya. Semoga cerita ini bukan cuma ngasih kamu tips, tapi juga ngasih kamu rasa bahwa kamu kuat, kamu mampu, dan kamu pantas banget dapat hidup yang lebih tenang. Kalau kamu lagi capek, istirahat sebentar. Kalau kamu lagi sedih, nggak apa-apa. Kita semua pernah ada di titik itu. Yang penting kamu tetap jalan pelan-pelan. Terima kasih sudah dengerin curhatan ini. Semoga uang belanja kamu cukup, rezeki kamu lancar, dan hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang kadang bikin bingung. Tetap semangat ya, kamu selalu hebat.